Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kalau di dalam kitab Duratun Nasihin itu senantiasa sebelum dimulai kajian itu atau dimulainya satu bab tentang keilmuan itu sedikit dijelaskan tentang fadilah sholawat itu. Jadi insyaallah dari innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersama dengan para malaikat, yusholluna ala nabi, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka diperintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya dia itu bersolawat dengan solawat yang sebenar-benar solawat gitu ya. Jadi salah satu ibadah atau salah satu bentuk ibadah yang pertama kali dilakukan atau dicontohkan, satu-satunya bahkan yang dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah solawat. Nggak ada ketika turun perintah sholat lalu Allah mencontohkan caranya sholat, nggak ada. Ketika turun perintah berzakat, nggak ada, Allah itu kok berzakat dulu. Ketika turun perintah supaya menunaikan ibadah haji, tidak ada kok Allah itu haji terlebih dahulu. Satu-satunya ibadah di mana ibadah ini dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholawat. Nah, ibadah sholawat ini adalah kita mendoakan, ya, di dalam sholawat itu kita mendoakan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keselamatan, kesejahteraan. Padahal sebenarnya tentunya Rasulullah ini sudah pasti diberikan keselamatan itu. Nah, lalu buat apa ini sebenarnya? Salah satu hikmahnya kenapa manusia itu atau umat Islam, orang beriman diwajibkan membaca sholawat, salah satu hikmah utamanya yang pertama adalah supaya manusia menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalau nggak ada sholawat itu, karena begitu mulianya Rasulullah, bisa-bisa itu nanti ada orang yang menganggap Rasulullah itu Tuhan itu. Karena saking mulianya itu. Maka dengan menunjukkan kita mendoakan Rasulullah bahwa Rasulullah masih butuh Allah, menunjukkan kalau Rasul itu adalah manusia, adalah makhluk, adalah abdi. Itu salah satu hikmahnya. Makanya walaupun kemuliaannya luar biasa, berkali-kali lipat luar biasa dibandingkan semua nabi, tidak ada satupun dari umat Islam, tidak ada satupun yang menganggap bahwa Rasulullah itu Tuhan, itu nggak ada. Tapi bayangkan Nabi Isa itu, Nabi Isa betapa banyaknya itu yang menganggap bahwa dia itu sebagai Tuhan itu. Nah, ini hikmah daripada sholawat. Nah, maka salah satu juga keistimewaan daripada sholawat adalah supaya kita itu tumbuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti akan banyak menyebutnya. Man ahabba, man ahabba syai'an, siapa yang mencintai sesuatu aksar min dzikrihi, maka dia akan banyak-banyak menyebutnya. Nah, kalau orang cinta dengan harta, ya tiap waktu bahasnya duit, bahasnya harta. Kalau orang cintanya jabatan, tiap waktu ketemu siapapun yang dibahas jabatan.
Nah, kalau orang sedang cinta seorang wanita ya kemana-mana yang kepikiran ya itu, yang pengen diceritakan ya perempuan itu kan begitu. Nah, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Maka siapa yang mencintai sesuatu pasti dia itu akan sering menyebutnya. Maka kalau kita itu cinta sama Rasul berarti pasti kita banyak menyebut-nyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau tidak ya berarti kurang cintanya. Ini berarti kurang cintanya. Nah, kalau kita cinta itu mau tidur ingat, itu kan, bangun tidur ingat, bahkan di dalam tidur bisa mimpi, kan begitu, karena cinta. Tapi kalau nggak cinta ya itu nggak ingat. Ini maka kalau kita itu mau tidur, pernah nggak itu mau tidur wah ingat Rasulullah itu. Nah, tidur ingat Rasul, bangun ingat Rasul, mau keluar rumah ingat Rasul, mana ingat Rasul. Pernah kayak gitu? Nah, insya Allah Mas Supri kayaknya mengalami itu. Nah, ini begitu, itu tandanya apa? Tandanya cinta mahabbah. Itu maka sholawat ini menjadikan kita itu semakin banyak tumbuh rasa mahabbah atau kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga rasa kecintaan itu nantinya akan menjadikan kita itu kepingin nyontoh, menjadikan Rasulullah idola, lalu kepingin nyontoh akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Ini ya. Nah ini karena Rasulullah membawa syariat, maka kita pun akan ringan mengikuti syariat ketika ada kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini tema